Ya, segera saya mulai materi bahan ajar kita pada malam hari ini. Oke, ya. Kita lihat soal nomor 1, karena jumlah soalnya ada 20, jadi saya langsung saja, saya tuntas semua, tidak ada soal yang tertinggal. Ya. Baik, kita lihat soal nomor 1. Nomor 1 yang diminta di sini adalah manakah simpulan? Oke, standar yang diminta di sini adalah simpulan yang benar. Kalau bicara soal simpulan yang benar, maka kita bisa memilih teks bacaan dari kalimat 1 dan terakhir. Yang dibicarakan di dalam teks adalah remaja. Mengapa remajanya? Ini intinya ya, mengakses. Yang diakses adalah medsos. Ini media sosial. Oke. Itu dulu yang kita perhatikan. Ada kata untuk berkomunikasi dengan bertukar pesan berat panjang di sana. Mau dibaca boleh, mau diabaikan juga tidak masalah. Yang sudah pasti bicara soal remaja di sini ya, mengakses media sosial. Kemudian yang kalimat keduanya di sini bicara apa? Penggunaan inilah yang memungkinkan remaja mengalami kecanduan. Berarti penggunaan ini yang dipersoalnya kecanduan. Mengalami kecanduan. Yang mengalami kecanduan siapa? Remaja. Lalu yang di sini anak remaja. Itu intinya. Mengapa yang mengalami kecanduan media akan mengurangi? Itu predikatnya. Waktu belajar. Oke. Mau baca selanjutnya boleh, enggak juga enggak apa-apa. Lalu di sini berlangsung terus-menerus, ya, menarik diri dari pergaulan sosial. Nih, mungkin mereka menarik diri. Terhadap apa? Pergaulan sosial, tidak peka, tidak mampu beradaptasi. Itulah efeknya. Nah, dari yang saya coret ini, bisa tarik simpulan. Yang dibicarakan di sini adalah medsosnya, media masanya yang dibicarakan. Siapa yang dibicarakan? Remaja. Berarti dalam kesimpulan di sini kita baca, ini kalau kebiasaan ini terus berlangsung, maka kemungkinan anak yang kecanduan ini akan mengalami penarikan diri dari pergaulan sosial, kurang empati, tidak bisa beradaptasi terhadap lingkungan seputarnya. Jadi, dari opsi, dari kata-kata yang saya garis-garis ini, pertama, teks harus bicara soal media sosial, berhubungan dengan remaja atau anak muda. Mengapa mereka candu terhadap media sosial? Gitu. Kita tinggal lihat membuat anak kecanduan. Nih. Tapi ada dan. Lebih banyak waktu untuk bermain sambil belajar. Enggak. Ada dan di sana berarti digabungkan ya, muncul kalimat majemuk. Persoalannya di sini bermain sambil belajar. Biasanya lupa dengan belajar.
Berarti ini sudah tidak mungkin. Berperan sebagai distraktor. Distraktor di sini pengecoh, sebagai pengecoh, ya, yang membuat motivasi belajar siswa kurang. Iya, bisa. Yang dibicarakan di sini adalah media sosial masuk. Mengapa? Sebagai pengecoh yang membuat motivasi belajar siswa berkurang. Berarti kalau kita bandingkan antara A dengan B, yang B lebih mewakili dari apa yang dibicarakan di dalam teks. Lebih mewakili. Nah, bagaimana dengan pilihan yang lain? Kita cek. Ini nggak disinggung sama sekali tentang bahasa asing. Alah, prestasi tidak ada relevansinya. Tidak membicarakan tentang prestasi belajar. Tidak disinggung, ya. Mengakibatkan anak salah paham dalam pergaulan. Mengakibatkan, nggak nyambung. Tidak bicara ini secara spesifik. Nih. Media mengakibatkan dalam pergaulan. Berempati justru tidak punya empati. Tidak punya perasaan terhadap orang yang ada di seputarnya. Berarti kalau kita bandingkan A sampai E, maka pilihan yang paling tepat yang sangat mendekati adalah yang B. Kemudian nomor berikutnya, nomor 2. Ada kata jika, syarat jika, ya, oke. Ada kata jika. Jika anak kecanduan media sosial, di sini. Yang diminta adalah paling mungkin untuk mengatasi. Paling mungkin. Mengatasi kecanduan. Ya udah, ini standar. Kita lihat yang A. Memotivasi anak untuk mengakses media sosial secara terarah pada kebutuhan. Enggak. Enggak ada arahan memotivasi. Yang diminta adalah kecanduan. Candu mah candu aja gitu ya. Menjadi hobi. Ya, oke. Kita masuk ke berikutnya. Memotivasi anak untuk mengakseskan enggak ya? Nyambung. Kecanduan. Suruh mengakses tambah jadi. Berarti A enggak masuk. Salah. Karena yang B. Menghargai pemberian, apalagi ini. Enggak bisa masuk ke pengarahan. Kan ceritanya untuk mengatasi. Bermain. Memfokuskan diri pada bermain. Mengganti kebiasaan main game secara individu dengan kelompok. Wah, ini juga jauh. Tidak menyinggung soal itu.
Memanfaatkan dan mengisi waktu luang. Wah, apalagi ini ya. Mengisi waktu luang, bermain game. Justru sama candu dia nanti. Mengapa? Karena dilakukan oleh seisi rumah. Jadi dia merasa tersupport dengan apa yang menjadi hobi barunya. Mengalihkan game dengan aktivitas fisik dalam kegiatan waktu ini logis. Jadi kalau dia banyak pegang kelereng, maka kita bisa mencoba mengalihkan. Ya, berarti jelas ya? Jawabannya ada di E. Nomor 3. Yang diminta tidak mendukung. Kalau tidak mendukung berarti jelas lawanan dong dengan apa yang dibicarakan. Terhadap cetak anak remaja mengalami kecanduan pada aktivitas media sosial akan mengurangi waktu belajar dan waktu untuk bersosialisasi dengan teman sebaya mereka. Yang diminta di dalam soal adalah tidak mendukung. Berarti kalau tidak mendukung nggak ada relevansinya dengan itu. Betul kan? Kita lihat gelisah saat mengakses. Ya kalau gelisah ini kan mengalami kecanduan akan mengurangi waktu belajar. Mengurangi waktu belajar ada nggak hubungannya dengan kegelisahan? Ada, ya kan? Ada tuntutan untuk belajar, kemudian ada keinginan untuk bermedia sosial. Ini memunculkan apa? Memunculkan perasaan hati yang tidak menentu. Jadi kalau dia punya rasa gelisah, wajar nggak? Wajar saja. Ya, ini boleh kita pegang untuk yang ini. Tapi tetap kita bandingkan dengan yang B. Prestasi belajar. Nggak ngomongin prestasi belajar. Ketidakmampuan berhenti secara utuh. Ini juga nggak masuk akal. Ya, ini juga tidak kita terima, tidak mampu. Mengakses media sosial yang sulit, perilaku mengakses media yang sulit dikontrol. Nggak ngomongin itu. Ya, oke. Sekarang kita lihat lagi yang berikutnya nih. Berarti ini tadi perilaku mengakses ya. Ini juga tidak bisa. Apalagi ini masalah kesenangan. Jadi berlawanan. Itu makanya nomor 3 jawabannya yang A. Di sini ada kata jika transfer desktop. Transfer pindah ya. Sudah memastikan semua barang bawaan penumpang yang transit telah masuk ke pesawat. Jadi kalau petugas desktop transfer pindah, pesawat siap diterbangkan. Jadi kalau petugas itu sudah siap memindahkan barang-barang yang mau transit, berarti pesawatnya siap untuk diterbangkan. Demikian juga jika ada pengumuman dari boarding melalui layar monitor maupun media suara. Ini mereka tetap menggunakan media pesawat terbang kalau ada sesuatu di medan. Maka yang akan dihubungi pertama Robin. Langsung saja. Ya. Oke, kita masuk lagi. Sorry. Ke pilihan. Ya.
Saya garis bawah dulu yang ini. Media pesawat mengalami delay. Jadi kalau dia ada delay, ya sudah dikasihkanlah pengumumannya. Saat ini pesawat berada di bandara. Pesawat ada di bandara atau tidak ada delay keberangkatan. Pesawatnya ada di bandara. Terus tidak ada yang di-delay penerbangan itu. Berarti kalau kita lihat yang dipersoalkan di sini masalah apa? Jadi yang dipermasalahkan di sini adalah si boarding gate itu. Yang ini. Nggak ada kan hubungannya dengan transfer desk? Kenapa nggak ada hubungannya? Karena kalau si petugas transfer sudah memasukkan barang dari peserta yang ikut ke pesawat itu, udah masuk semua, ya otomatis kan pesawatnya terbang. Lalu yang diomongin, ini pengantar aja. Mau dibaca boleh, mau juga nggak apa-apa. Yang diinginkan di sini adalah yang ini. Pesawat mengalami delay atau keberangkatan, gitu ya, jika ada pengumuman. Jadi kalau tidak ada pengumuman, pesawatnya ada atau nggak ada, yang udah pasti ada pengumuman, baru dia terbang. Jadi kalau tidak ada pengumuman, apa yang dilakukan? Ya udah, pesawatnya tetap diam di tempat. Ini boarding pesawat yang C. Hanya pesawat. Yang dibicarakan adalah boarding. Memperhatikan layar monitor, enggak. Justru yang memperhatikan layar monitor itu adalah kita. Gitu ya. Bukan pihak bandara. Berarti ini yang A udah salah. B, lupa memperhatikan. Enggak, apa bedanya? Ini kurang, ini lupa. Gitu kan? Sama aja. Ini ngomongin pesawat, enggak. Yang dibicarakan adalah boarding. Kan dia melakukan aktivitas membuat pengumuman. Udah jauh. Tidak memberikan pengumuman kepada penumpang, baik melalui layar monitor maupun suara. Betul. Karena yang diminta tidak memberikan pengumuman apapun. Berarti jelas jawabannya masuk untuk yang ini. Sosis siap makan. Yang diminta di sini sosis siap makan 100 gram. Mengapa? Mengandung. Ini saya ambil aja secara keseluruhannya. Dah. Yang ditanya adalah kalau jumlahnya 250. Jadi kalau jumlahnya 250, ya dibagi dulu. 250 bagi 100, 2,5. 2,25 itu dikalikan. Dikalikan apa? Kalikan ini. 170 kalori, 9 gram lemak, 15 karbohidrat, dan 6 gram protein. Kita lihat. Angka-angka ini tinggal dikalikan aja. 250 dibagi 100, 2,5. Kalau kita ini bagi, udah jelas. Yang pertama tuh hampir semuanya benar. Tinggal ngalikan aja. 2,5, 140. 170. Berarti 425. Ya. Jadi dikalikan aja 2,5. Berarti yang benar di sini yang mana? Yang benar adalah A, B, C. Ini nggak bisa karena maknanya sudah berbeda.
Ini nggak bisa. Tinggal lihat yang keduanya. Bagi aja. Kalikan 2,5. Jadi kalau ini dikali 25, yang udah pasti kan nggak masuk sini. Jadi kalau dikali 25, berapa nih? 9, 2,5. 2, 2 per 20, 2,2. Berarti kemungkinannya ada di sini. Lihat bedanya yang A ini. 25,75. Yang ini pakai teh durian, yang ini pakai teh manis. Beda. Karena servis dari awal, pelayanan dari awalnya udah beda. Punya pengaruh nggak dengan pengalinya? Punya pengaruh. Jadi prinsip dasarnya tinggal dikalikan aja. 2,5 dikalikan. Ya. 2 ini. 250 ini dari per 100 berarti kan 2,5. 2,5 kalikan 170 kalikan 9, 15 dengan 6. Maka dari hasil pengaliannya ini didapatlah pilihan ada di posisi yang C. Berarti jawabannya C. Ini mengalihkan saja. Karena saya sudah menghitungnya, maka jawabannya adalah kalikan aja. Dikalikan 2,5. Jadi kalau dikalikan 2,5, masing-masing yang ada di sini jumlahnya yang ini. Gitu. Berikutnya. Oke. Raymond. Kenapa nomor 4 bukan D? Opsi B kurang nyambung, kata saya. Boarding gate yang ngasih pengumuman. Boleh aja. Jadi, kalau kita ngelihat, saya balik lagi ke 4, 5, jawabannya ini ya, yang C, balik lagi ke 4. Bentar, aku seret. Saya milihnya yang ini. Sepertinya tidak nyambung karena transfer ini ya. Yang dipersoalkannya, tag ini, transfer itu pindah gitu. Memindahkan barang-barang yang transit. Lalu di sini ada kata demikian juga. Ada kata demikian juga. Yang diinginkan adalah simpulan. Gitu kan? Karena simpulan yang diinginkan, karena ini sama-sama petugas bandara, baik si transfer desk maupun si boarding gate. Jadi dua-dua ini sama-sama yang melayani di bandara. Ini bagian barang, yang ini yang ngasihkan pengumuman. Karena ini bersifat pengantar saja, kan ini bisa misalnya diganti. Misalnya ini diganti ya, yang berhubungan dengan boarding. Boarding itu tugasnya mengumumkan. Nah, kalau dia mengumumkan, misalnya semua peserta yang ingin terbang sudah masuk ke gate masing-masing, sudah masuk ke gate, berarti pesawat siap diterbangkan. Nah, sama saja, kan ini kalau kita lihat list transfer itu, kan nggak ada hubungannya dengan boarding. Lihat kata demikian juga. Jadi karena demikian juga, lepas nggak dengan yang ini? Lepas, karena yang di kalimat 1 itu, di bawahnya tidak ngomongin transfer. Tapi yang dibicarakannya adalah boarding gate. Boarding gate yang berhubungan dengan apa? Pesawat mengalami delay. Kalimat yang terakhir, pesawat ada di bandara. Atau tidak ada delay keberangkatan. Atau tidak ada delay. Jadi ada dua nih. Ada yang pesawatnya ada di bandara, kan tidak dipastikan apakah pesawatnya itu yang ada barang ini atau enggak. Gitu loh. Berarti ini bisa nggak kita abaikan? Bisa. Jadi yang ini hanya mengganggu konsentrasi saja.
Jadi yang ini boleh kita abaikan. Berarti kita membaca 2 kalimat yang ini aja. Lihat, di sini ada kata apa? Nah, di sini ada kata demikian juga. Ada kata demikian juga. Aduh, salah sebentar ya. Jadi ini boleh kita tandai. Kalau kita mau nyambungkan transfer DEX, berarti di sini juga harus transfer DEX. Tapi kan kenyataannya enggak. Tapi dari kata demikian juga berarti ini boleh kita abaikan, konsentrasinya ada di boarding gate. Gitu. Berarti jelas ini ngomongin boarding gate. Mengapa? Membuat pengumuman. Kalau ada sesuatu, pengumumannya bisa lewat layar monitor, bisa lewat media suara. Pesawat mengalami delay keberangkatan. Tapi jika kan, lalu di sini khususnya, PU khususnya, pesawat berada di bandara atau tidak ada delay keberangkatan, ya berarti kan nggak ada hubungannya dengan transfer desk. Hubungannya dengan boarding gate ini. Jadi ini kalimatnya apa? Kalimat transisi, pengantar saja. Jadi kalimat itu ada 3, kalimat terakhir itu berhubungan dengan kalimat nomor 2. Kalimat 1 boleh kita buang, karena secara spesifik tidak bicara soal transfer desktop. Jadi kalau kita balik ke sini, jelas yang dibicarakan adalah boarding gate-nya. Tidak memberikan pengumuman apapun. Itu lebih tepat. Tidak mungkin kita memberikan transfer desk. Ini tugasnya mindahkan aja dari pesawat satu ke pesawat yang lain yang mau transit. Nah, kalau dia tidak melakukan penerbangan, berarti ada sesuatu. Masih menunggu penumpang dari pesawat berikutnya, ya kan? Berarti baru satu pesawat. Ada penumpang yang transit, misalnya kapasitasnya 200, transit di pesawat A ada 10. Tinggal nunggu 15 menit kemudian akan ada lagi pesawat dari wilayah lain yang landing. Nunggu nih pesawat ini. Nunggu pesawat yang baru datang. Kalau ada yang baru, ada yang transit, maka dia ambil lagi transit dari pesawat yang kedua. Jadi bisa saja dia standby gitu. Tidak jadi masalah. Jadi kalau pesawat kapasitasnya 200 orang untuk ke Jakarta, terus membawa penumpang hanya 100 orang, 10 orang, pesawatnya kan rugi. Berarti tinggal menunggu aja turunnya penumpang dari pesawat yang berikutnya. Sehingga pesawat itu bisa mencapai tidak hanya 10 orang. Bisa saja dia terbang dari kapasitas 200 menjadi 100 baru berangkat gitu. Makanya kalau kita transit pas pesawat yang kita tumpangin itu menunggu pesawat berikutnya untuk menjadi penumpang, biasanya kita berada di pesawat kan lebih dari setengah jam. Saya sendiri pernah mengalami sampai 1 jam hanya diem di dalam pesawat untuk terbang ke Bandung. Berarti ini cuma mengantar aja. Nah, si pengantar ini dia terbang apa enggak tergantung sama boarding gate ini. Apakah ada penumpang lain yang mau ke pesawat yang ada transferan ini atau enggak? Jadi gitu ya, Raymond, tidak masalah. Kalau mau ke boarding gate boleh ke ruang tunggu masuknya, bisa juga. Tapi nggak masalah, baik di ruang tunggu maupun di pesawat itu jadi nggak jadi persoalan. Yang dipersoalkan boarding gate kasih pengumuman kapan si pesawat itu mau take off begitu. Begitu jawaban saya untuk Raymond. Kita lihat kalimat berikutnya. Oke, sama-sama Raymond, terima kasih juga sudah bertanya. Yang lain, saya masuk ke soal nomor 6. Sebelum saya masuk, silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak, saya masuk ke kalimat berikutnya. Tidak logis.
Ini sering saya bicarakan, tidak logis. Tidak logis itu tidak memenuhi syarat ya. Baik dalam strukturnya, struktur susunannya, pilihan kata, bentuk kata, nalarnya, keparalelannya, oh banyak. Kalimat itu bisa salah, bisa tidak tepat di dalam penggunaannya. Karena banyak hal. Biasanya tidak bersubjek, tidak berpredikat. Kemudian bentuk katanya salah, tidak bernalar. Konsepnya seperti itu ya. Maka dia dikatakanlah kalimat tidak logis. Cukup kita mencari SP dulu. Nah, kita lihat dibicarakan di sini diesel, kendaraan diesel. Mengapa? Menghasilkan emisi. Udah, berarti kalau udah kata menghasilkan emisi, jelas. Ini predikatnya. Berarti yang ini menghasilkan, dihasilkan objek. Aman. Truk beras, bus, truk ringan, mengeluarkan. Oke, ini predikatnya. Aman, tidak jadi masalah untuk nomor 2. Nomor 4, kita cek lagi. Tercatat juga. Tercatat juga. Ada apa? 4,1 juta mobil penumpang. Dah. Mau dibaca lanjutnya? Boleh. Tapi sampai sini aja nggak apa-apa. Berarti kalimat ini aman nggak? Aman. Ini predikatnya. Sekarang ke berapa tadi? Kelima. Oke. Kendaraan diesel, bus, truk. Nah, di sini harus pakai koma. Di sini harus pakai koma. Ini kurang ya komanya. 1. Ada kata dengan. Ada kata dengan. Menghasilkan emisi nitrogen oksida tertinggi. Biasanya kita menemukan di depan predikat ini kata yang menghasilkan emisi nitrogen. Tapi di teks ini tidak menggunakan kata yang, tapi yang digunakannya kata dengan. Sehingga fungsi predikat menghasilkan hilang perannya. Mengapa? Ditutup oleh kata dengan. Sehingga jelas kalimat 5 tendensisnya atau tendensi atau tujuan kalimat itu sendiri tidak jelas. Mengapa tidak jelas? Tidak punya predikat. Berarti dapat jawabannya ada di posisi pilihan yang 5. Kata memiliki bertingkat nih ya, n apa nih, NOx. Kita lihat di sini. Yang diomongin ini. Yang diminta adalah makna bertingkat. Yang diminta adalah makna bertingkat. Kalau bicara soal makna bertingkat, samakah dengan sponim? Banyak kata mempunyai subordinat yang sama. NOx ini apa? Nih, kita lihat. Disebut apa dia? Nih ya. Bus truk ringan mengeluarkan emisi. Ini. Boleh ya? Nah, di bawah disebutkan emisi itu diistilahkan ini. Diistilahkan. Udah. Emisi nitrogen oksida, bahaya nggak? Bahaya. Berarti apa itu? Racun. Makanya dia membuat apa? Polusi. Nih. Udah. Ada nggak zat-zat di udara yang tidak kelihatan, tapi ada unsur racunnya? Banyak. Jadi maksudnya kemana dia? Gas beracun. Apa saja gas beracun itu? Banyak. Gas beracun yang belajar kimia barangkali lebih tahu. Apa saja sih gas beracun itu? Gas beracun. Gas beracun. Gas beracun itu banyak. Nanti dicek lagi ya. Di kimia bisa boleh
Kalau fisika ada nggak ya? Bisa jadi sih. Kimia biasanya gas beracun itu. Di antaranya ada klorin. Apa latinnya saya kurang paham klorin ini. Kemudian arsenik, ini yang suka orang dibunuh. Arsenik. Arsenik. Biasanya kalau arsenik apa ya? Racun tikus kali ya. Kayak gitu deh. Kena makanan sedikit aja orang bisa kolap. Apalagi ya selain itu? Oh, karbon. Ada karbon. Ini juga ada di udara ya. Monoksida. Ini. Ada lagi enggak? Yang di atas. NOx. X yang huruf kecil. NOx. Sarin. Noxarin. Nanti dilihat nih. Lupa-lupa ingat Ibu. Gitu ya. Macam-macam lah. Ada sarin. Ada apa lagi? Ricin apalah gitu ya. Nanti dicek lagi deh. Dicek lagi atau tanya dengan guru kimia. Jadi klorin, arsenik, karbon monoksida, NOx, sarin, ricin, semuanya itu gas beracun. Jadi termasuk yang ini. Hiponim kan? Gas beracun. Sama dengan apa ya? Bunga mawar. Bunga mawar. Bunga mawar, pelati, anggrek, bugenvil. Bunganya dulu yang dimunculkan karena kata umum. Pelati, anggrek baru spesifik. Nah, sama dengan konteks teks. Gas beracun itu apa saja? Klorin, arsenik, dan lain sebagainya. Jadi nomor 7, jelas jawabannya yang C. Oh, polutan. Polutan itu sendiri kata benda dari kata polusi. Polusi itu kontaminasi, pencemaran. Tidak sama dengan polutan. Polutan itu bahan yang mengakibatkan polusi. Bahan-bahan yang mengakibatkan polusi inilah mengandung gas beracun, gitu loh. Sehingga gas beracun ini diantaranya, gitu. Diantaranya gas beracun ya, diantaranya ada klorin, ada arsenik, ada karbon monoksida, ada NOx, ada sarin, ada ricin. Nah, untuk klorin dan lain sebagainya dan kawan-kawannya, silakan tanyakan dengan guru kimia. Betul nggak gas beracun itu jenisnya? Mungkin banyak. Saya tahunya cuma ini saja. Ibu hafalnya cuma ini saja. Saya yakin banyak lebih dari situ. Karena racun apa saja misalnya ya di udara, ini khususnya di udara. Jadi masuk gas beracun juga, berbentuk gas. Jadi kalau kita pilih polutan, polutan itu sendiri tidak sama dengan polusi. Tapi polutan kata benda, bahan yang mengakibatkan polusi. Gimana ya nulisnya? Ibu tulis di sini deh. Bahan yang membuat polusi deh. Bahan, gitu ya. Arti polutan. Tolong dibuka kamusnya, sayang. Ibu takut salah. Bukan takut salah sih. Bisa jadi keliru. Ini berdasarkan daya ingat saya saja. Jadi bahan yang mengakibatkan polusi. Yang mengakibatkan polusi. Polusi pencemaran udara. Itu arti polusi. Gitu ya. Nanti tolong dilihat lagi maknanya biar yakin kalian juga mendukung apa yang saya bicarakan. Jadi polutan adalah bahan yang mengakibatkan polusi. Polusi itu pencemaran. Produk yang dikeluarkan dari polusi itu adalah gas beracun. Gas beracun diantaranya adalah NOx, klorin, arsenik, dan sebagainya. Begitu, Dava. Jadi gas beracun termasuk polutan ya, Bu.
Polutan itu bendanya, jenis gas beracunnya itu klorin itu. Gitu ya? Oke lah, Dapa. Ngerti ya, Nak? Terima kasih, Dapa ya. Ada lagi yang mau bertanya? Polutan. Polutan tuh bendanya. Benda yang mengakibatkan polusi. Beracun atau tidak beracunnya tinggal dilihat kan tingkat mematikannya. Apakah bisa? Misalnya ini kan polutan itu kata benda, polut kata benda, bahan yang mengakibatkan munculnya polusi. Jadi si polutan itu sendiri bisa nggak kategorinya gas beracun? Tidak selalu berbentuk gas sebetulnya polutan itu. Pernah dengar polusi udara, polusi suara? Kalau suara kan hanya menimbulkan dengungan ya, memecahkan anak telinga misalnya. Polutannya apa? Ya suara. Jadi polusi udara namanya kayak gitu. Ya banyak lah kalau kita mau detailkan lagi ya. Baik, kita lanjut ya. Nomor berikutnya. Nomor berikutnya ada di nomor 8. Ini standar saya rasa kekurangan untuk bentuk KA. Kekurangan tidak mempunyai sesuatu yang diperlukan. Kekurangan itu artinya tidak memiliki sesuatu atau tidak punya sesuatu. Tidak mempunyai sesuatu yang diperlukan. Sesuatu yang diperlukan. Nah, itu kean pada kata kekurangan. Yang diinginkan di teks itu yang sama, kesamaan makna. Jadi kalau kita lihat kesamaan mana, tinggal lihat kehakiman, urusan berhubungan dengan hakim, itu hakim, kehakiman ya. Jadi apa tadi ini? Nah, saya buat di sini nih maknanya. Berarti dari sudut makna segala sesuatu yang berhubungan dengan hakim. Sesuatu berhubungan dengan hakim gitu. Kemudian kedudukan status ya terserah mau dilihat dari mana. Status memasukkan bola ke gawang ya kedudukan artinya statusnya jadi apa gitu ya. Jadi 1-0, 1-2-0. Jadi ini saya permudah sajalah kata lainnya status. Kemudian yang ini keracunan, kena racun. Ya ini sudah sering ya. Sebenarnya contohnya sudah sering kita temukan. Jadi ini termakan racun, terkena racun, biar cepat kena racun aja. Kemudian kelebihan. Kelebihan berarti keunggulan. Namanya juga lebih. Berarti keunggulan di sini. Keunggulan. Gitu. Berarti nggak ada pilihan, kehilangan, hilang. Sudah habis, terjual, tidak punya apa-apa lagi. Gitu. Berarti sama nggak maknanya dengan perintah dengan kata kekurangan? Sama, hilang juga kan, sama-sama hilang. Gitu. Berarti dapat nggak jawabannya? Dapat. Ada di E. Gitu. Kemudian yang berikutnya, 4 dan 5. Lihat hubungan 4 dan 5. Lihat dulu 4 yang 5. Kita lihat di sini. Nih ya. 4 dengan 5. Ada kata apa sini? Misalnya. Ada kata misalnya. Nah, kalau ada kata misalnya, terus di sini dimiringkan lagi ya. Orang bisa melakukan pembicaraan dengan orang lain. Nih. Bisa melakukan pembicaraan dengan orang lain. Mengirimkan informasi
Orang bisa, ini sudah saya miringkan ya, di sini. Point kan? Point tag bentuknya. Ada koma-koma, rincian. Betul kan? Soal kan biasanya kita temukan kalau enggak penegasan pasti perluasan gitu loh. Contoh perinciannya jarang kita temukan. Jarang ada soal perincian. Jarang ada. Ada enggak? Ya ada. Contohnya seperti soal yang saya buat ini. Ada rincian di sana. Ada kata misalnya, ada koma-koma gitu ya. Ada 3 hal. Melakukan pembicaraan dengan orang lain, 1, mengirimkan informasi, 2, melakukan transaksi, 3, transaksi sendiri dirinci lagi, dijelaskan lagi. Transaksinya merupakan pembelian, pembayaran, penjualan, kayak gitu. Jadi jelas paragrafnya mengarah kemana? Mengarah pada konteks memberikan rincian. Gitu. Nomor 8. Oke. Nomor 8 ini kean. Udah, betulis ya. Jawabannya itu yang E. Karena ini sesuatu yang berhubungan dengan hakim. Ini ya, dengan hakim. Ini kekurangan artinya tidak mempunyai sesuatu yang diperlukan. Itu sama dengan yang E. Nih, kehilangan. Mereka yang datang terlambat akan kehilangan karcis. Tidak bisa membeli. Kehilangan itu disebabkan oleh apa? Bisa saja karena habis. Kehabisan karcis. Berarti sama enggak dengan kata kekurangan kehilangan? Sama. Keracunan kena racun atau termakan racun. Kelebihan berarti keunggulan dan seterusnya. Begitu ya, Raymond? Dapat cara nentuin kalau misalnya diam penambahan perluasan gimana Bu? Penambahan atau perluasan. Perluasan berarti memunculkan anak kalimat. Si bentuknya itu diperluas, membentuk kata baru gitu loh. Diperluas, biasanya perluasannya pakai yang, pakai dengan. Contohnya di kalimat yang ini deh. Misalnya ya, saya ngambil contoh yang ini deh. Penerapan teknologi komunikasi dan informasi subjek ditunjukkan dengan perkembangannya. Adanya di sini. Perkembangannya, nilai-nilai di negara maju. Perkembangannya nilai-nilai. Waduh, berkembangnya harusnya ya. Nilai-nilai negara kemajuan. Ini kan ada kata dengan. Nah, kalau kata dengan ini, yang ini saya perluas lagi, membentuk jabatan kalimat lain, maka dia menjadi perluasan. Sering kita temukan yang misalnya ya, coba di sini nggak ada contohnya. Perluasan. Nih, ada yang di sini. Hemoglobin yang secara normal akan mengakibatkan oksigen normal. Berarti ini perluasan tidak? Nah, ini perluasan. Perluasan terhadap apa? Terhadap hemoglobin. Gitu. Raymond, jawaban saya gitu ya. Ini contohnya saja. Tadi ada kata dengan di awal, dengan bla bla bla. Itu juga merupakan perluasan. Tinggal lihat apa yang diperluasnya. Bisa kata, bisa juga berbentuk klausa, bentuk teks baru dan lain sebagainya. Ya tergantung saja apa yang diinginkan. Hanya tinggal memilih apakah sifatnya itu memberikan penegasan, merinci, memperluas, macam-macam. Contohnya di soal-soal sudah sering kita temukan. Ya. Berikutnya, 8 sudah, sekarang kita 9 beres, 10. Melakukan pembicaraan dengan orang lain, pengiriman informasi, oh ini mengarah kepada keparalelan gitu ya.
Soalnya ada di sini tapi belum sempat kita baca nih. Meningkatkan. Jika terpapar dengan karbon mono akan melepaskan oksigen mengingatkan karbon mono. Ya ajalah kita langsung sini ya. Kita lihat nomor 10 dulu. Kita lihat di sini melakukan pembicaraan dengan orang lain. Lalu di sini proses pean, ada pean. Ini juga pean. Di sini pembicaraan. Ini mekan, melakukan. Ini mekan. Berarti jelas dari 3 kata ini pembelian, ini harusnya pembayaran, ini harusnya penjualan, menyatakan proses. Jadi bentuk ini tidak paralel. Tinggal lihat pengiriman harusnya apa? Mengirimkan barang, melakukan transaksi seperti pembelian, membayar, dan menjual pakai me kan? Berarti ini bukan membayarkan, tapi membayar. Itu bentuk yang benarnya. Jadi tinggal lihat saja di opsi. Jadi kalau kita edit ya, membicarakan udah salah. Ini saya coret dulu. Ini salahnya di kata yang B ini. Melakukan pembicaraan harusnya. Berarti ini salah. Lalu yang C. Yang C pembicaraan pengiriman barang harusnya mengirim ya. Mengirimkan. Yang C mengirimkan. Jadi ini salahnya di sini. Yang D. D itu mengirim, masih mengirim informasi, udah salah itu ya. Kemudian yang E, satu saja salah berarti yang lain tuh ikut juga salah. Yang E ada kata membeli, nah ini salah. Berarti kita lihat ini salah semua di sini. Berarti udah jawabannya dipastikan yang benar adalah yang ini. Tinggal disesuaikan aja. Yang tidak memenuhi syarat yang ada di sini ada di sini. Ini tadi sudah saya bahas ya, tanpa melihat yang ini. Jadi ini otomatis bentuk paralel. Jadi kalau dia kata benda, benda semua. Kalau dia kata kerja, kerja semua. Kalau dia kata sifat, sifat semua. Harus ada kesamaan bentuk di dalam kalimat yang benar. Ada unsur kelogisan. Kemudian yang berikutnya. Tidak ada yang bertanya soal ini. Baik, kita lihat yang berikutnya. 11. Yang diminta kalimat 3. Nah yang ini. Kalimat 3. Kita blok dulu nih kalimat 3-nya. Mengapa menjadi baku? Berarti kalimat ini salah. Satu-satu kita lihat ya. Di mana kesalahannya? Kita lihat. Yang diinginkan adalah yang baku. Oke. Yang diinginkan baku. Kita lihat dulu. Politik divide et impera yang dikembangkan. Ini lihat tadi siapa tanya? Yang nanya tadi Raymond ya. Yang dikembangkan oleh kolonial memperkuat, ini predikat nih. Perhatikan di sini ada ini nih. Ada koma. Kita tahu bahwa subjek dengan predikat, ini predikatnya jelas tidak boleh dipisahkan oleh koma. Salah sudah. Satu kesalahannya. Memperkuat ini predikat. Diperkuat berarti di sini harus ada objek. Tapi objeknya ini salah. Mengapa? Ini kan intransitif ya. Transitif butuh objek. Di depan predikat yang bisa dipasifkan tidak boleh ada keterangan bahwa perluasan objek, bahwa itu perluasan objek
Hanya dalam persatuan yang bulat mutlak itu perluasan objek. Anak kalimat peranannya. Hati-hati ya, bahwa itu ada dua. Ada bahwa menjadi inti, ada bahwa yang bukan inti. Ingat, yang ini bukan inti. Intinya politik divide memperkuat. Itu kesalahannya. Jadi harus bagaimana yang kita lakukan? Ya kita harus melakukan, memperbaiki kalimat itu. Udah salah kalimatnya. Kita lihat perintahnya. Seharusnya ditulis dengan huruf miring. Nggak perlu. Tidak perlu dimiringkan. Karena dia nama istilah. Ya, ditulis dengan huruf miring. Sebentar. Ini huruf tebal. Ini ditebalkan. Harusnya dimiringkan. Jadi pernyataannya tidak masalah. Tadi sudah saya tulis tidak boleh ada kata mengenai. Setelah kata yakin. Salah kan? Harusnya sebelum ini nih. Nih, mengenai itu kan setelah kata memperkuat. Jadi mengenai itu setelah kata ini. Setelah ya, benar, bukan sebelum. Mengenai, kalau sebelum, setelah kata memperkuat, sebelum kata meyakinin, benar nih. Harus pakai kata sebelum. Berarti benar ya, kata mengenai. Jadi ini dibuang. Ini dibuang. Karena kata ini tidak bermakna. Biar benar. Kan beda-beda. Membuang, koma, benar. Membuang mengenai, benar juga. Betul ya? Membuang tanda koma setelah kolonial, betul. Menuliskan kata dokter seharusnya dokter, salah. Jadi kalau kita lihat opsi yang ini, coba lihat dulu logikanya. Kalau ini direvisi. Pertama, divide itu harus kita miringkan. Betul, dimiringkan. Terus kata mengenai harus dibuang. Betul. Terus kata dikembangkan harus mengembangkan. Nggak boleh, salah. Koma harus dibuang, betul. Ada dua jawabannya. Ada dua. Kan ini nggak boleh nih. Dokter, dokter. Kalau doktor, itu pakai O. Jadi kalau di awal kalimat boleh. Ini kita cek dulu nih. Mana kata dokternya? Ada nggak? Nggak ada. Waduh. Skip. Untuk nomor 3, salah. Tulisnya kata dokter, seharusnya dokter. Nggak ada di sini. Skip soal nomor 11. Trouble. Ini kita abaikan saja. Saya abaikan dulu yang ini. Kemudian yang berikutnya, dapat dihilangkan. Kalau nomor 12 dapat dihilangkan, yang tadi salah ya, ada dua jawaban. Iya, betul. Makanya ada dua, ada apa? Koma juga salah, nggak boleh. Kata mengenai juga salah, tidak boleh. Kan kalau kita memperbaiki harus ada satu saja yang kita perbaiki. Buang ini jadi begini, buang ini. Tadi dua, jadi nggak ada jawaban. Makanya kita skip aja. Nah, yang harus kita buangkan itu di soal nomor 12 ya. Kita lihat yang kita buangkan itu yang ini nih. Nih. Yang ini. Mengapa? Menguncangkan jiwa itu maknanya sama saja dengan traumatis. Is trauma. Sorry. Ini trauma. Salah ya? Boleh nggak nuliskan trauma? Ini nulis trauma ini udah salah juga. Yang ini nggak boleh dong pakai O. Harusnya ini pakai A. Jadi trauma itu cara nulisnya TRA.
traumatis itu bentuknya yang benar. Traumatis. Ini salah ya nulisnya. Jadi lebih tepat kita menuliskan traumatis dibandingkan menggunakan kata mengguncangkan jiwa. Jadi ini dibuang karena maknanya sama dengan traumatis. Jadi jawabannya yang bisa dibuang adalah yang B, yang ini. Buang aja. Aduh, sebentar. Kita ganti dulu ya. Nah, gitu. 13. 13. Jawabannya apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau bantu jawab? Boleh? Raymond jawabannya yang E. Kita lihat ya. Nomor 7 melengkapi nih. Untuk melengkapi kalimat nomor 7 paling tepat. Kian memperkuat dukungan pada bentuk negara kesatuan. Betul. Memperkuat persatuan. Ini salah. Bukan persatuan, tapi kesatuan. Bedanya di situ ya, antara B dengan E. Betul, terima kasih Raymond. 13 jawabannya yang E. 14. Tebal. Kelihatan tadi sudah saya edit. Ini salah nih. Jadi benernya itu yang ini. Nih ya. Ini bukan O, tapi A. Betul. Nah, cek lagi di kamus. Yang punya kamus boleh melihat kembali. Silakan. Pakai O atau pakai A? Setahu saya ini pakai A. Tidak boleh pakai O. Traumatis. Itu bentuk yang benar ya. Bukan pakai O. Berarti jawabannya ada di sini. 15. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya. Biar saya tidak ngomong sendiri. Biar tuntas nih 5 soal lagi. 5, 6. Yuk. Agita, Siva, ada Virial, Adel, Fatima, Fatia ya, sorry. Adika, Almond, Asnul, Atarisa, ada Audi, halo Audi, masih di sana? Audi belum pulang ke Bandung ya. Ada Aulia, Aifa, wah nggak bisa saya sebut. Dava, Devi, Dia, Diki, Ervina, yuk sayang. Mau nanya, enggak? Saya persilahkan. Sebelum saya lanjut. Halo, Audi. Yang sehat ya, salam buat keluarga. Cara bedakan istilah yang dimiringkan sama yang tidak. Bagaimana? Yang dimiringkan itu bahasa asing atau bahasanya yang tidak bisa diterjemahkan. Itu istilah ilmu pengetahuan yang tidak divide et impera itu misalnya ya, itu tidak boleh ditebalkan, harusnya dimiringkan. Karena adu domba kan terjemahannya, kita tidak bisa menggunakan kata adu domba. Mengapa? Karena adu domba maknanya ganda. Bisa adu domba berorientasi seperti divide
impra, bisa juga adu domba, mengadu domba budaya orang Jawa Barat, orang apa ya, adu domba. Garut ya, Garut apa mana deh? Lupa, Garut deh kayaknya. Yang ada apa? Budaya mengadu domba itu. Domba diadu. Jadi kayak gadu ayam, nah ini adunya adu domba. Karena itu kita tidak boleh menggantikan kata divide itu dengan adu domba. Karena istilah itu di bahasa Indonesia bermakna ganda, maka kita eksis menggunakan kata divide pakai huruf miring. Begitu Azarita. Azarita ya kalau itu nggak salah. Di samping yang benar dipisah atau digabung. Nah, di samping kalau dia menunjukkan tempat menyamping kan, di samping menyampingkan, nulisnya bersatu. Kalau dia pada posisi kata depan menyatakan tempat, ya dituliskan terpisah. Sama konteksnya dengan keluar. Keluar juga bisa disatukan, bisa dipisah tergantung sama konteks kalimatnya. Begitu Mikael ya. Gitu ya. Ibu jawabnya singkat-singkat aja. Ada lagi? Gak ada. Lanjut ya. Manakah yang paling tepat sebagai kalimat inti? Ini tidak masalah lah ya. Inti itu selalu dimunculkan. Masih ini kan yang ngomongin politik divide et impera. Berarti ada yang nih dari yang sampai mana? Sampai di sini kita abaikan aja, kita buang aja. Berarti predikatnya kata apa? Memperkuat. Nah, kita blok dulu nih. Kata memperkuat yang ini ya. Ibu ganti. Oh, nggak bisa. Nggak bisa diblok. Nah, ini nih. Ini predikatnya politik adu dombanya. Politik ini intinya saja kita ambil politik divide et impera. Berarti intinya politik. Politik memperkuat. Memperkuat apa? Karena tidak mungkin dia memperkuat saja, maka kita butuhlah objeknya. Nah, objeknya yang mana? Objeknya keyakinan. Jadi di objek cukup mencari 3 kata ini. Politik, memperkuat, keyakinan. Nah, tadi yang nanya ya, memperluas. Memperluas politik divide, ada kata yang dikembangkan oleh kolonial. Nah, itu perluasan namanya. Sebagai contoh. Udah, berarti 15 dapat dong jawabannya. Jadi jelas ya? Nomor 15 kita jawab. Pilihannya adalah mana. Yang mana sayang? Oke, beres deh. Kemudian yang nomor 16. Cara membedakan kata yang berikatan dengan angka sebentar. Berikatan. Gimana ya sayang? Ibu mau tanya lagi. Cara membedakan kata yang berikatan. Berikatan. Gimana nak? Berikatan itu yang bagaimana sayang? Seperti, gabungan kata ya. Kemarin ada yang nanya ya. Siapa ya ke saya? Lupa ibu. Ada yang WA. Pola kata ya. Curah hujan. Kata curah hujan. Kata curah bisa nggak lengket dengan kata yang lain? Padan kata itu namanya. Padan kata-kata yang lazim dilekatinya. Namanya padan kata. Ada nggak tagnya? Ada soalnya nggak ya? Nggak ada. Jadi di sini aja di bawah ya. Bagaimana membedakannya? Karena dia sudah padan kata, nggak bisa dipisahkan. Kata itu tidak bisa lengket dengan kata yang lain. Contoh yang lain, yang tadi ya. Mana ya namanya? Morfem unik istilahnya. Bukan morfem terikat ya. Morfem terikat, morfem unik. Morfem unik. Mengapa dikatakan unik? Karena dia tidak bisa lengket dengan kata umum. Jadi dia hanya melekat pada kata yang lazim dilekatinya, yang lazim
melekatinya. Jadi dia tidak bisa nempel dengan kata apa saja. Kata yang dilekatinya hanya satu kata. Contoh yang kontras, kering, kerontang, kerontang. Kering, kerontang. Kerontang itu tidak bisa lengket dengan kata lain kecuali kata kering. Curah hujan, curah hujan. Kata curah hujan, mengapa curah hujan? Mengapa kata curah dianggap melekat? Coba perhatikan. Apakah kata curah itu hanya lengket dengan kata hujan? Kan enggak. Kita abaikan dulu. Saya ngambil adat istiadat. Adat istiadat. Terikat. Adat istiadat. Kata apa lagi? Selain adat istiadat. Kata kering kerontang, adat istiadat, terang menderang, terang menderang, terang benderang bisa, terang benderang, benderang, ya, corak morat. Nah, benderang itu kan nggak bisa lengket dengan kata lain kecuali kata terang. Adat istiadat hanya lengket dengan kata adat. Kerontang hanya lengket dengan kata kering. Curah hujan, minyak curah. Bisa kan? Minyak curah. Curahan hati, pokok kata. Curah itu bisa lengket dengan kata lain. Hujan bisa lengket dengan kata lain. Hujan gerimis, hujan deras. Berarti kalau kita bandingkan dengan kata kering kerontang, dengan kata kerontang, istiadat, benderang, jelas-jelas kata-kata itu tidak bisa lengket dengan kata lain kecuali kata terang. Kalau kata curah hujan itu masih bisa lengket. Nah, itu kata keterikatan maksudnya. Tapi dikenal dengan morfem uniknya hanya melekat pada satu kata saja. Jadi ini sudah mulai mengarah pada salah kaprah sebetulnya. Konteksnya jadi salah kaprah ya. Maknanya itu tidak sama. Begitu. Sorry. Nah, gitu deh. Itu ya. Cantik cerita. Ya, betul nih. Udah cantik cerita ya. Bisa nggak? Wah, anak gadis Pak Lurah sangat jelita. Nah, nggak bisa kan? Jelita itu hanya bisa lengket dengan kata cantik. Gitu loh. Gotong royong. Bias nggak? Gotong royong itu unik nggak? Gotong royong. Coba cek kata gotong royong itu sendiri. Nih, saya ambil kamusnya ya. Kita lihat gotong royong. Kata ulang bukan di sana. Gotong. Ntar, Ibu cek dulu di kamus nih. Gotong royong. Bekerja bersama-sama. Kata ulang tuh. Tolong menolong. Tadi sudah saya singgung. Gotong royong itu nggak bisa sayang. Gotong royong itu sifat bukannya unik. Bukan kata yang terikat. Sama dengan ramah tamah tuh. Ramah tamah itu juga bukan terikat. Mengapa? Karena ramah tamah itu fungsinya dua. Ramah tamah itu bisa dua. Bisa unik, bisa juga dia kata ulang. Jadi sini ya. Berarti dua nih. Ramah tamah. Ramah tamah enggak pakai tanda hubung sih. Ramah tamah. Ada dua fungsinya nih. Ramah tamah bisa kata ulang, sangat ramah. Bisa juga ramah tamah itu halal bihalal. Artinya halal kumpul bareng hanya untuk basa-basi. Ramah tamah juga. Maka untuk tipe yang kedua namanya unik. Sama statusnya. Ramah tidak bisa lengket dengan kata lain kecuali kata ramah. Untuk konteks halal bihalal. Tapi kalau kita dia kata ulang, ada bentuk dasarnya, yaitu ramah, kata sifat.
Jadi kata ramah tamah itu termasuk kata istimewa karena dia bermakna ganda, nggak masuk dalam golongan itu. Begitu. Jadi berarti kan iya betul sayang satir. Betul. Daya dan upaya ada tuh di soal mana ya? Soal kacirati berapa tuh? 14 atau berapa itu ada tuh. Ada di tanya. Lihat ya polanya mana dulu yang jadi inti. Polanya yang pertama itu apa? Apakah DM atau MD? Nah, kalau dia polanya MD, cari di opsi yang polanya MD. Karena bisa jadi daya dan upaya, cantik dan jelita gitu kan, sama-sama di tengah. Lihat pola, pola itu ada dua, ada berdasarkan inti, ada berdasarkan kelas kata. Jadi yang paling tepat itu yang mana? Tinggal dilihat apakah unsur yang sama dengan itu berpola inti dan berpola kelas kata yang sama atau tidak. Jadi langkahnya itu banyak yang kita lihat. Begitu ya. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Di bawah ini sudah saya buatkan. Nah, ini sangat populer ya untuk kata yang begini. Tinjauannya itu kompleks sekali. Karena soalnya hampir tiap tahun saya lihat muncul terus, ada terus. Oke, saya lanjut nomor 16. Saya batasin dulu pertanyaannya. Jadi gitu ya, 16. Makna paling ini intoleransi. Intoleransi laktosa. Tinggal kita lihat saja pengertian itu. Yang diinginkan di sana kan yang makna paling tepat. Berarti kita mencari apa sih yang dikatakan dengan teks tersebut intoleransi laktosa. Nih, yang ini. Tapi perbedaan ya. Terus yang ini. Nah, ini intoleransi. Kalimat ketiga. Ini boleh dibaca, yang ini bacanya di situ. Akibatnya yang ini. Ini kita ambil dulu ini ya. Coba sekarang cari bahasa yang ini kalimat 3, kalimat 4 ini, kalimat 3, 4 itu digabung nih di opsi. Yang sama maknanya. Kan maknanya nggak persis sama ya. Secara harfiah, secara kontekstual itu diksinya tidak sama, tapi pesannya sama yang di opsi ini. Boleh baca dulu tuh. Pada penderita intoleransi laktosa, tubuh tidak menghasilkan enzim laktase dalam jumlah yang cukup. Efeknya apa? Tidak tercerna, masuk ke usus besar, dan terjadilah fermentasi oleh bakteri. Fermentasi udah jadi pembusukan dong, gitu ya. Berarti ini masalah tidak masalah. Kalau ini masalah, berarti mengganggu nggak si laktosa itu dalam pencernaan? Iya, mengganggu. Kenapa mengganggu? Ya, memunculkan fermentasi di usus besar gitu. Jadi kuncinya itu aja. Kuncinya apa? Pencernaan terganggu. Mengapa terganggu? Adanya terkontaminasi oleh kasus ini. Udah terganggunya gangguan pencernaan dada ya. Gangguan pencernaan karena tubuh tidak enggak. Bukan itu, bukan tubuh. Salah. Enzim laktase bukan tidak menghasilkan, tidak cukup, ada tapi tidak cukup kan tadi katanya begitu. Berarti A salah. Gangguan pencernaan akibat tubuh tidak dapat mencerna. Nah, ini masuk. Karena tubuh tidak bisa mencerna laktosa, akhirnya ada kontaminasi, perbauran. Karena berbaur lama tidak bisa tercerna, lamalah dia di lambung, lamalah dia di usus besar, lama memunculkan fermentasi. Gitu. Efek sebetulnya. Jadi yang namanya intoleransi laktosa itu adalah gangguan pencernaan.
Akibat tubuh tidak dapat mencerna laktosa. Karena laktosa tidak bisa dicerna, akibatnya memunculkan usus besar yang terkontaminasi oleh ada unsur fermentasi. Begitu menerjemahkannya. Kemudian yang ini ya harus dibaca ya. Enzim alami mengubah laktosa menjadi glukosa dan laktosa. Kalimat nomor 1 nih. Tubuh menggunakan enzim alami yang disebut laktosa, mengubah laktosa menjadi glukosa. Berarti sama. Jawabannya benar. Oke, benar nih. 2. Glukosa yang diserap tubuh ini digunakan sumber energi. Masih kalimat itu juga nih. Glukosa, laktosa diserap digunakan sumber energi. Berarti betul nih kalimat 1, 2. Berarti pernyataan 1, 2 ini betul. Tinggal cek di opsi, betul, betul. Berarti ada apa nih? Di sini betul, boleh-boleh aja kita pilih. Ini juga betul, boleh-boleh aja kita pilih. Ini juga betul, tinggal lihat spesifiknya si betul-betul ini. Betul-betul ini ya, ini juga betul kan? Berarti kan kemungkinannya ada 3 nih. Ada A, ada C, dan dengan B. Apa bedanya? Salah, betul, salah. Berarti yang lihat di sini. Alergi susu menyebabkan gangguan saluran pencernaan, sesak napas, ruam, kemerahan. Cari kata ruam, 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 ruam. Nah, ini dia. Selain alergi susu, tidak hanya menyebabkan gangguan saluran pencernaan, nih, gangguan saluran tadi ada, sesak napas tadi ada, masuk yang di sini. Kemudian ruam kemerahan masuk di sini. Jadi bisa kita tarik kesimpulan yang poin terakhir itu betul. Dari pilihan 3 ini, maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Sudah, beres. Karena betul-betul. Kuncinya kayak gitu aja. Fungsi enzim, sudah jelas ya. Enzim itu fungsinya untuk apa? Nah, umumlah semua kita tahu. Raymond, untuk nomor 16 bukan E. Saya mikirnya karena di kalimat 5 dibilang memunculkan gejala intoleransi. Tidak toleransi. Intoleransi itu tidak bisa menerima laktosa. Karena tidak bisa menerima laktosa di usus besar, dia diem. Tidak melakukan proses, diam aja dia di usus besar. Usus besar, kalau dia diam aja, masuk makanan baru, sudah tercampurlah si laktosa itu. Kan gula kalau masuk, kalau ada di usus berlebihan intoleransi asam gula di sana ya. Bisa kan susu itu asam ya? Asam. Kalau jeruk nipis itu basah kalau masuk, memunculkan basah. Kira-kira begitulah. Yang dirasakan manis belum tentu dia itu memunculkan asam. Tapi yang rasa manis itu memunculkan asam. Yang asam itu memunculkan basah. Kan begitu ya? Teori biologi atau kimianya itu begitu. Jadi si laktosa itu sendiri tidak bisa hancur dia. Kan tidak toleransi tubuhnya untuk menerima laktosa. Akhirnya dia diam aja di situ. Karena dia membentuk asam. Membentuk asam, kita masukkan makanan, mengendaplah makanan, asam muncul. Sama aja gimana kalau kita coba deh buat ini, buat apa ya, kimchi tuh. Kimchi itu dibuatnya gimana? Coba, kimchi cuman garam. Betul ya? Garam ditambah dengan apa? Ditambah dengan gula. Garam, gula, gurih. Betul ya? Perangsangnya apa? Perangsangnya lemon ditambah jeruk. 3 urutan ini dicampur, difermentasi 3 hari, memunculkan apa? Asam yang tinggi. Sama di tubuh kita juga akan begitu gitu. Memunculkan fermentasi. Ya gimana fermentasi peyem? Nah, cuman bedanya kan di lambung.
Gimana luwak, kopi luwak itu? Kopi luwak, kopi dimakan sama luwak, difermentasi pada dalam usus besarnya, terus diein, kan nggak hancur dia. Keluar lagi. Tentu berbeda lah ya dalam konteks. Itu kan biji, ini kan susu. Kalau susu gimana dong? Kalau dia intoleransi, menggumpal di dalam lambung. Menggumpal kalau kita itu tidak bisa mencerna, ya bisa kemungkinan muntah, bisa kita sakit perut, dan lain sebagainya. Judul sama nggak dengan topik? Ya beda lah. Tapi topik bisa dijadikan judul. Karena apa? Judul diambil berdasarkan inti dari teks itu sendiri. Gitu, Satir. Filenya segera Ibu kirimkan di Ibu Desi ya. Nanti yang Ibu coret-coret, Ibu kirim ke Ibu Desi, nanti di-share oleh Ibu Desi. Mungkin besok karena udah malam beliau sudah istirahat. Mikael, terima kasih sudah bertanya. Satir, terima kasih udah tanya ya. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Lanjut. Berarti untuk nomor 18, jelas tuh jawabannya. Glukosa, ini jawabannya yang ini. Udah jelas tadi ya, udah kita baca di kalimat 1. Oke, ini mudah lah. Tergantung sama teksnya. Apa yang dibicarakan di sini? 19. Judul, oke. Berhubungan dengan ide pokok. Ide pokok. Ide pokok kalau dalam paragraf ya sama aja dengan kita mencari pikiran utama. Karena dia ada 2 paragraf, berarti 2 paragrafnya perlu kita cari intinya. Yang diomongin adalah kasus pelanggaran HAM. Itu subjeknya. Mengapa dikaitkan dengan hukum? Ini predikatnya. Dikaitkan dengan hukum. Terangan. Itu yang kita baca. Sudah, jadi ceritanya tentang apa? Tentang pelanggaran HAM. Yang melanggar apa? Ini ada kata bawah. Jadi intinya yang ini. Tidak memberikan pendidikan dan kesehatan yang baik pun adalah pelanggaran HAM. Berarti penekanannya masalah pendidikan dengan kesehatan. Oke. Tidak dikasih kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, berarti pemerintah melanggar HAM. Jadi jangan khawatir kalau kamu nggak punya uang, jangan berhenti sekolah, go ahead terus. Kenapa? Ada subsidi. Ada bantuan dari pemerintah. Karena kalau tidak dipenuhi, peraturan itu sudah melanggar HAM. Tercantum jelas hak warga negara memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Lagi-lagi bicara pendidikan dan pelayanan kesehatan. Oke. Kurangnya penempatan sektor pendidikan dan kesehatan kurang nih. Ya kan? Kurang. Berarti jelas dong kalau kurang itu apa yang terjadi. Ditambah sikap penempatan kedua sektor itu sebagai sektor konsumtif amat disayangkan. Ini tidak mendapatkan layanan yang layak. Oke, mau dibaca semua boleh enggak juga enggak apa-apa. Baca ini di bawah. Bawah ya. Nih. Sejak itu siapa sih belajar mereka negara maju nih? Negara maju. Ngomongin negara maju. Sudah melakukan sektor pendidikan kesehatan diprioritaskan supaya masyarakatnya, rakyatnya sehat dan sikap intelektualnya baik. Kalimat terakhir, bahkan untuk sejumlah negara di ASEAN pun kedua sektor ini cukup memperoleh perhatian. Hanya di Indonesia yang tidak mendapat perhatian. Hanya di Indonesia. Sudah dapat, yang diomongin adalah sektor pendidikan dan kesehatan. Cari yang ngomongin itu. Cari yang ngomongin sektor pendidikan. Yang mana? Ada yang mau jawab soal terakhir?
Kan yang diomongin adalah judul ya. Yang ngomongin sektor cuma satu. Nih, sektor pendidikan kesehatan sebagai HAM. Udah. Kalimat terakhir itu dibandingkan dengan negara lain. Sudah menerapkan hal ini. Nih, kalimat di bawah-bawah ini ngomongin pendidikan semua. Spesifik pendidikan dengan kesehatan menjadi fokus. Udah, dapat judulnya seperti itu. Kemudian nomor terakhir 20, ada yang mau jawab? Kenapa bukan B? Oke. Kok enggak ada bicara kok komitmen. Emang sudah ada perjanjian? Kan hanya informasi aja. Ini lihat di bawah ini. Ada kata ini nih. Nih. Keduanya hanya menjadi tetapi belum sempat tercermin. Jadi cuma omdo aja, omong doang. Belum sempat tercermin. Gitu loh. Jadi ini sebagai hak, kita punya hak untuk sekolah, tadi sudah saya jelaskan. Tapi ini kan belum terlaksana. Lalu dikasih contoh negara lain sudah melaksanakan, sudah memperhatikan hal ini. Gitu. Jadi lebih universal kalau kita pilih yang D ini dibandingkan dengan yang B. Gitu. Siapa tadi? Kalau C nomor 19 bukan C. A sama C. Gitu. Bentar dulu. Pendidikan kesehatan sebagai bukanlah jauh sayang. Perlunya meningkatkan anggaran, enggak bicara soal meningkatkan anggaran, kan judul yang diminta. Mana? Ada ngomongin peningkatan, enggak. Ketidakpedulian pemerintah, enggak bicara soal ketidakpedulian. Mana bukti teks yang menyatakan ketidakpedulian? Enggak. Hanya ngomong HAM, belum terwujud secara spesifik. Baru memberikan informasi saja. Belum membahas sejauh itu. Mungkin kalau diteruskan bisa jadi. Kan harus ada contoh dulu, mana yang dilayani, mana yang tidak dilayani. Kan di sana tidak ada pernyataan tersebut. Begitu. Oke, Dava, sama-sama terima kasihnya ya. Udah ya, kalimat terakhir. Dalam bacaan di atas adalah tersurat. Berarti kan maknanya sama aja ya. Yuk nomor 20 yang mau jawab silakan. Oke, Raymond. Sama-sama sayang. Nih, yuk sudah kita baca teksnya. 20. Masih ada hubungannya dengan itu. Kalimat terakhir nih. Yang mana? Ada yang mau jawab nomor 20? C, D. Raymond, C, Siva, D, E. Wah, bervariasi ya. Terima kasih, Human. Morenta, udah jawab. Siva, Raymond, makasih sayang ya. Udah masih on, meskipun udah 5 menit. Aku jawabnya yang C sebetulnya, yang ini nih. Gitu. Pembangunan sarana fisik sektor pendidikan lebih diutamakan dari pendidikan guru. Jadi bangun fisiknya aja, sekolah dibagusin ini, tapi si gurunya kualitasnya tidak ditingkatkan. Ya mungkin saya ngajar tadi mengenai apa ya? Mengenai membaca penalaran gitu ya. Yang ditalarkan, yang diajar untuk menalarkan teks itu harusnya gurunya lebih dulu. Baru gurunya kalau sudah bisa menalarkan sesuatu ditransferkan ke siswa. Nah, itu ada di soalnya. Saya lupa dikejalati berapa, tapi ada yang dibahas. Jadi 20 jawabannya C, apa gitu? Ya bisa dibaca ya. Ada kata sayangnya, coba. Tercantum kurang ini, keduanya hanya sebagai ini,
Padahal negara ditempatkan, cukup memperoleh perhatian. Ini tagnya memperoleh perhatian. Betul ya? Yang lebih mendesak cukup menempatkan hasil lokasi pendidikan, kesehatan, bahkan untuk jumlah negara super, kedua sektor ini memperoleh perhatian. Kemudian sejalan dengan otonomi. Lalu di sini sementara itu alokasi dananya pun jangan dipakai membangun sarana fisik, mendesak tapi meningkatkan butuh guru. Nah yang ini. Jadi lebih memprioritaskan anggaran itu lebih mengarah ke sarana fisik, bangun kelas, ngecat gedung, ngerenovasi gedung, budgetnya ya, tidak meningkatkan mutu guru. Jadi gurunya itu monoton, itu-itu aja. Tidak ada improvisasi, tidak ada perubahan. Begitu, sayang-sayangku, yang sudah bergabung berkurang, sudah 46 orang. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, materinya akan saya akhirin sampai di sini. Terima kasih sudah bergabung bersama saya. Semoga apa yang saya sajikan ini bermanfaat, menambah wawasanmu untuk mempelajari materi bahasa Indonesia. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Ibu pamit duluan. Materi segera Ibu kirim ke Ibu Desi. Nanti Ibu Desi yang menyebarkan di grupmu. Terima kasih, Bu. Sama-sama sayang. Ibu. Iya Hana, sama-sama sayang. Ibu out duluan ya. Ya Bu, makasih banyak. Sama-sama sayang.